Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lanjutkan membaca kitab Qasasun Nabiyyin, kisah-kisah para nabi untuk anak-anak juzuk yang kedua. Jilid yang kedua karangan Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi, seorang ulama kelahiran India. Jilid 1 sudah kita khatamkan, berisi tentang kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Di jilid yang kedua ini menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, atau tentang perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Kita tidak membaca mukaddimah, langsung ke isinya. Nah, ini semuanya ada 5 jilid kalau nggak salah, karena sambutannya luar biasa, beliau terus menambah 1 jilid, 2 jilid sampai 5 jilid kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Safinatun Nuh. Ini perahunya Nabi Nuh atau kapal Nabi Nuh. Satu ba'da Adam. Ini sesudah Nabi Adam alaihissalam. Barakallahu fi dzurriyyati Adama fakana fiha rijalun kasirun wa nisa. Telah memberkati oleh Allah pada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi mudhaf dzurriyyati Adama mudhaf ilaih. Majrur dengan mudhaf dan lajar fathah karena isi ghairu munsharif. Telah memberkati oleh Allah pada keturunannya Nabi Adam, fakana fiha, maka adalah padanya dzurriyyah. Maka adalah padanya keturunan Nabi Adam itu rijalun kasir, laki-laki yang banyak, wanisaun, dan wanita yang banyak pula. Artinya Nabi Adam memiliki keturunan yang banyak. Wantasyarat dzurriyyatu Adama wa kasurat. Dan menyebarlah oleh keturunan Nabi Adam wa kasurat, dan banyak ia. Jadi di mana-mana ada keturunan Nabi Adam, bahkan isi bumi ini ya semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Falau raja'a Adamu wa ra'a auladahu lama arafa. Jikalau misalnya kembalilah oleh Nabi Adam. Jikalau kembalilah oleh Nabi Adam, wara'a auladahu, beliau melihat akan anak-anaknya beliau, lama arafa, sungguh tidak mengenal ianya beliau. Misalkan Nabi Adam kembali ke bumi melihat anak keturunan beliau, beliau enggak akan kenal karena sangat banyaknya. Walau qila lahu, dan jikalau dikatakan baginya Nabi Adam, hadhihi dzurriyyatuka ya Adam, la ta'ajjaba katsiran. Jikalau dikatakan orang baginya Nabi Adam, hadhihi dzurriyyatuk, ini adalah keturunan-keturunanmu wahai Adam. La ta'ajjaba, sungguh takjub ianya Nabi Adam, kasiran, takjub sekali ya. Takjub ia hal keadaannya, takjub Nabi Adam itu yang banyak. Nah, atau tamnyat nih, kasiran tamnyat nisbah. Sungguh takjub ianya, kagum ianya Nabi Adam, kagum yang luar biasa sekali. Wa qala, dan akan berkata ianya Nabi Adam, subhanallah, maha suci Allah. Haula'i kulhum auladi, mereka semua itu anak-anakku. Haula'i, bermula mereka, kulhum, semua mereka itu anak-anakku. Mereka itu anak-anakku semua sangat banyak. Hadhihi kulluha dzurriyyati, ini semuanya ini itu keturunanku. Akan takjub Nabi Adam karena banyaknya keturunan beliau. Wa kanat li dzurriyyati Adama kurang kasirah, dan adalah bagi keturunan Nabi Adam itu pulau-pulau yang banyak. Adalah bagi keturunan Nabi Adam itu pulau-pulau yang banyak, artinya manusia sekarang hidup di berbagai macam pulau. Wa banu buyutan katsirah, dan telah membangun oleh mereka keturunan Nabi Adam akan rumah-rumah yang banyak sekali. Wa kanu yahrusunal arda, adalah mereka itu yahrusun, mereka membajak akan bumi. Ada yang jadi petani membajak bumi. Wa yadra'un, dan menanami oleh mereka, menanami bumi, petani. Wa ya'ishun, dan hiduplah mereka. Wa kanan nasu ala dini abihim Adam, adalah manusia itu sabit di atas agama bapak mereka. Siapa bapak mereka? Yaitu Adam. Semua manusia ketika itu memiliki satu agama, yaitu agama Nabi Adam. Ya'budunallah, mereka menyembah Allah, wa la yusyrikuna bihi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan dengan Allah akan sesuatu apapun. Ketika itu semuanya bertauhid kepada Allah. Keturunan Nabi Adam semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nanti belakangan baru datang godaan ya. Wa kana nasu ummatan wahidah, dan adalah manusia ketika itu ummatan wahidah, satu umat. Abuhum Adam, bapak mereka itu Adam, wa rabbuhum Allah, Tuhan mereka Allah. Nah, itu awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu, semua manusia menyembah Allah, hidup damai.
Yang kedua langsung hasadus syaitan, ini kedengkian syaitan. Mulai syaitan menggoda anak-anak Nabi Adam sehingga sebahagian ada yang membunuh sebahagian yang lain. Walakin kaifa yarda iblisu wa dzurriyyatuhu bihadza. Tetapi bagaimana bisa rela oleh si iblis dan keturunannya iblis dengan ini? Bagaimana bisa iblis merasa tenang? Bagaimana bisa keturunan iblis merasa tenang melihat kehidupan keluarga Nabi Adam, keturunan Nabi Adam damai? Ala yazalun nasu ya'budun Allah. Adakah tidak senantiasalah manusia itu mereka menyembah Allah? Bagaimana bisa semua manusia menyembah Allah terus? Ala yazalun nasu ummatan wahidah la yakhtalifun. Adakah tidak ini kata setan nih. Adakah tidak manusia senantiasa itu menjadi satu umat, mereka tidak ikhtilaf, tidak saling berselisih, la yakhtalifun, tidak ikhtilaf mereka, tidak saling berselisih. Mana bisa seperti ini? Inna dzalika la yakunu, sungguhnya demikian itu tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi manusia itu bersatu, cuma menyembah Tuhan saja. Inna dzalika la yakunu, sungguhnya demikian itu tidak boleh terjadi. Iya. Ini yakunu tam, jadi enggak perlu khobarnya. Kata setan, iblis ini enggak boleh terjadi. Hal yadkhulu dzurriyyatu Adam al-jannah wa yadkhulu iblis wa dzurriyyatuhun nara. Akankah masuk oleh keturunan Adam akan sorga dan akan masuk oleh iblis dan keturunannya akan neraka? Ini iblis mempertanyakan, bagaimana bisa keturunan Nabi Adam kalau terus-terus menyembah Allah mereka bersatu? Mana bisa keturunan Adam akan masuk surga sementara iblis dan keturunannya akan masuk neraka? Ini tidak boleh dibiarkan. Inna dzalika la yakun, sesungguhnya demikian itu tidak boleh ada iya, tidak boleh terjadi iya. Inna dzalika la yakunu, sesungguhnya demikian itu tidak boleh terjadi iya. Ini kata iblis. Innahu lam yasjud li Adam fataradahu Allah wa la'an. Sesungguhnya iblis itu lam yasjud. Sesungguhnya iblis itu lam yasjud. Iblis tidak mau sujud ia kepada Nabi Adam alaihissalam. Fataradahu Allah, maka mengusir akannya iblis oleh Allah, wa la'anahu, dan melaknat ya Allah akannya iblis. Karena dulunya iblis mungkir, ingkar, tidak mau mentaati perintah Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Akhirnya iblis dikutuk dan diusir. Ala yantakimu min bani Adam fayadkhulu ma'ahun nar. Tidakkah mereka akan menyerang dari anak-anak Nabi Adam? Fayadkhulu, maka akan masuklah mereka manusia anak-anak Adam bersamanya iblis akan neraka. Jadi semacam ada dendam masa lalu, dendam nenek moyang. Tidak mungkin iblis akan membiarkan keturunan Nabi Adam hidup damai. Adakah tidak akan menyerang ianya iblis terhadap keturunan Nabi Adam, supaya keturunan Nabi Adam akan masuk semuanya bersama iblis ke dalam neraka. Jadi target iblis yang menyesatkan manusia. La budda ayakuna dzalik. Tidak boleh tidak bahwa adalah demikian. Tidak boleh tidak bahwa terjadilah demikian. Ini harus terjadi. Manusia harus masuk neraka bersama iblis. Ini program iblis. La budda ayakuna dzalik, tidak boleh tidak bahwa adalah demikian. Itu harus terjadi, yaitu iblis harus menggoda manusia supaya manusia tersesat. Nah, pendek-pendek dulu sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.